Halo gengs, di part 2 kemarin kan gue menceritakan gue sudah berada di dalam tempat pengajian terlarang tersebut dan berusaha keluar dari tempat itu gitu. Nah, jadi si bapak itu kan nanya nih ke gue, kira-kira bisa balik lagi ke sini jam berapa gitu untuk ngambil uang kan, karena si bapak itu minta uang. Gue pura-pura tertarik dengan pengajian itu ya, dengan setting ekspresi wajah gue supaya terlihat antusias begitu. Gue bilang, saya nggak tahu pak, bisa kesini lagi jam berapa? Terus si bapak itu jawab, kira-kira kalau habis maghrib atau habis isya bisa nggak? Ya gue jawab aja bisa gitu kan. Oke, setelah gue jawab bisa, si bapak itu lanjut, baik kalau begitu kamu boleh pulang dulu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus demi Allah sama saya bahwa kamu tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada orang tua kamu gitu. Terus gue agak berat nih di bagian yang ini. Terus demi Allah. Sedangkan gue tahu gue nggak mungkin merahasiakan hal ini kayak nyokap gue gitu ya. Karena bayangan gue tuh gue pulang gue langsung mau cerita nih ke nyokap gue, karena gue merasa ketakutan kan saat itu, dan gue sebenarnya udah mau nangis gitu karena saking takutnya ya, karena didesak gue harus demi Allah, dan gue juga kepepet nih, gue harus melakukan itu supaya bisa keluar dari tempat itu. Ya gue langsung cross finger aja gitu, gue nggak tahu ya ini sesuatu hal yang dibolehkan atau enggak, tapi gue dalam hati bilang gini, ya Allah ampuni aku, sepertinya akan melanggar demi Allah ini, karena aku harus demi Allah supaya bisa keluar dari tempat ini. Gue percaya nih gengs, keputusan gue itu adalah benar ketika gue harus memprioritaskan keselamatan diri gue gitu. Pokoknya itulah yang saat itu ada di dalam pikiran gue ya. Akhirnya gue bersedia nih demi Allah dengan jari gue cross finger gitu. Ya pak, demi Allah saya gak akan menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Oke kalau begitu, tapi bener ya datang sini lagi, janji? Ya pak, janji, demi Allah kesini lagi. Iya pak, demi Allah gitu. Terus gue buru-buru pamit nih, yaudah deh pak saya pulang dulu ya. Nah si bapak tuh kan terus ngangguk gitu ya. Gue melihat nih ada gejala, sepertinya ada kode-kodean nih si bapak itu sama temen gue nih si Mawar. Gue langsung berpikir, aduh jangan-jangan nih si bapak nyuruh si Mawar untuk mendampingi gue pulang ke rumah gitu ya, karena gue nggak mau ya diikutin, gue nggak mau ada yang mengawal gue pulang. Bayangan gue kalau ada yang ngikutin gue nggak bisa kabur dong ya gitu. Akhirnya gue sebelum jadi si Mawar tuh ngeliatin gue, si bapak gitu. Terus gue buru-buru bilang gini ke Mawar dengan nada bicara yang biasa aja gitu ya. Ya udah deh Mawar, gue balik dulu ya, ntar gue kemari lagi. Jadi gue langsung berdiri aja gitu ya, terus pamit lah ke si bapak itu. Terkesan ya agak buru-buru juga sih gitu. Saya agak buru-buru nih pak, soalnya macet deh pak kalau udah sore. Oh iya supaya saya nggak kemalaman lagi kesini, karena kalau udah malam saya nggak boleh keluar gitu. Oh iya benar juga, mungkin dia mikir gitu ya. Karena gue buru-buru, Bay perlu gue anter nggak? Gue perlu ikut lo nggak? Kata si Mawar. Nggak usah, udah di sini aja gitu. Padahal gue deg-degan parah. Akhirnya gue pamit. Begitu balik badan kan di belakang gue tuh udah banyak orang ya, cewek-cewek, cowok gitu. Semakin sore semakin banyak orang nih. Akhirnya gue dengan so akrab aja gitu ya, pamit sama semua yang ada di situ, salaman, gue salamin semua dia tuh, permisi ya, sosok senyum gitu. Begitu sampai ke pagar, kan di depan pagar itu kayak ada dudukan dari semen gitu ya. Di dudukan itu tuh juga udah nongkrong nih cowok dengan berpakaian baju koko gitu kan. Misi ya mas, gue gitu. Oh iya silakan. Gue langsung berjalan agak cepat, tapi dalam hati gue gini, jangan mengesankan gue lari buru-buru, gue jalan cepet aja, langkahnya gue perlebar. Itu yang ada di otak gue tuh. Akhirnya gue jalan, begitu gue udah rada jauhan nih, udah mau deket pinggir jalan, gue nengok ke belakang nih, gue khawatir juga ada yang nguntitin gue nggak ya gitu. Tapi nggak ada sih, alhamdulillah. Nafas gue udah cepet, jantung gue udah deg-degan.
Dan akhirnya gue sampai juga di pinggir jalan, siap-siap untuk nyebrang. Gue buru-buru pengen naik angkot arah pulang gitu. Singkat cerita, gue berhasil pulang ya ke rumah. Dan di rumah tuh nyokap gue nanya nih, "Loh kok tumben pulangnya sore?" Karena kan biasanya gue pulang siang gitu ya. Karena gue jarang main juga, gue anak rumahan gitu. Iya, terus gue mukanya mungkin terlihat aneh ya. Nyokap bilang, kenapa gitu. Enggak gitu, tapi karena gue enggak tahan ya untuk menyimpan rahasia, jadi di dada gue tuh udah sesak gitu. Lama-lama gue akhirnya nangis gitu karena saking ketakutannya. Tadinya kan gue gak mau cerita ya sama nyokap gue. Gue cuma nangis meluk nyokap gue, tapi gue gak mau cerita karena gue inget dengan demi Allahnya gue ke si bapak itu gitu. Gue ada kegalauan saat itu, gue cerita atau enggak. Tapi kalau gue nggak cerita, gue pengen cerita, gue merasa butuh bantuan gitu lah. Terus kenapa nyokap gue kan terus maksa kayak gitu. Enggak apa-apa gitu. Yaudah cerita aja, nggak apa-apa, cerita sama mama. Kenapa gitu? Enggak, mbak janji nggak boleh cerita ini, mbak udah demi Allah, gue gitu. Nyokap gue bilang begini, kenapa disuruh demi Allah supaya nggak cerita sama orang tua? Nggak apa-apa, cerita aja. Enggak, mbak takut dosa kan, gue gitu ya. Terus nyokap gue bilang, enggak, mbak gak dosa kalau nanti Allah marah, dan kalau mbak dosa nanti mama yang nanggung dosanya. Bilang sama mama, kamu kenapa gitu. Langsung deh tuh gue ceritain ke nyokap gue. Malam itu gue tenang. Nah begitu besok paginya kan gue masih masuk ke kampus nih ya. Entah kenapa gue gak berpikiran untuk bolos aja gitu. Gue tetap datang ke kampus. Cuman gue ada kegalauan juga. Aduh gimana ya kalau gue ketemu sama Mawar gitu. Jadi agak ada rasa takut-takut juga gitu. Bener aja gue ketemu nih sama si Mawar di kampus. Dan ketemunya tetap di lobi kampus gue nih. Terus ketemu, gue tuh udah ketakutan aja nih. Gue deg udah dada gue, jantung gue tuh udah merasa deg-degan banget gitu ya. Ternyata si Mawar cuma ngeliat gue terus buang muka kayak gak kenal sama sekali. Dan itu tuh keheranan gue gitu. Temen gue tuh ada yang nanya, "Bay, itu kok si Mawar kok tiba-tiba ngelengos gitu?" Jadi temen-temen gue menangkap gitu ya. Kayaknya tuh temen lo agak aneh deh gitu. Dan setelahnya gue gak pernah ketemu sekalipun di kampus sampai gue lulus. Itu kan gue tingkat 1 ya. Sampai 4 tahun gue kuliah di situ gue gak pernah ketemu sama si Mawar. Nah setelah gue lulus nih gue denger rumor gitu, ternyata kegiatan-kegiatan seperti itu ada penyusupan memang ke kampus-kampus dan berusaha merekrut anak-anak kampus. Jadi ada kemungkinan si Mawar itu sebenarnya tidak terdaftar di kampus gue. Tujuan utamanya dia tuh sebenarnya cuman merekrut aja gitu, untuk ngumpulin generasi muda dijadikan dalam satu komunitas gitu ya, organisasi gitu. Untuk menyebarkan paham-paham apa ya yang sifatnya tuh membelot negara. Karena waktu si bapak itu juga cerita, kalau gue inget-inget lagi, si bapak itu tuh ada omongan bahwa mereka tuh gerakannya di bawah tanah dan ada niatan untuk menyabotase pemerintahan gitu, mau bikin negara baru katanya. Makanya gue saat itu tuh takut banget karena kalau udah niatannya untuk mengambil alih pemerintahan, berarti kan berbahaya ya dan rahasia gitu. Dan si bapak itu juga bilang sudah banyak tokoh-tokoh di dalam organisasi mereka gitu. Ya gue rasa sih ini untuk daya tarik aja ya. Jadi intinya buat teman-teman khususnya generasi muda, harap berhati-hati pilih teman. Dan juga perlu waspada nih kalau mengikuti sebuah organisasi ya, aktif dalam keorganisasian tuh harus tahu juga nih tujuan organisasi ini apa dan akan kemana arahnya gitu. Jangan sampai terjadi kayak gue gitu. Ya untungnya sih saat itu gue nggak sampai terlibat jauh ya, hanya baru sampai tahap upaya perekrutan gitu. Dan gue nya sih untungnya nggak termakan hasutan mereka gitu. Ya udah gitu aja sih cerita gue. Semoga bisa diambil hikmahnya ya gengs. Bye bye.